Kita buka Al-Quran surah An-Nahl ayatnya ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Ayat 74. Fala tadribu lillahil amsal. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Ayat 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Ayat 78. Wallahu
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, segala puji kepunyaan Allah, salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah kepada selain Allah. Ma la yamliku lahum rizqa, yang padahal apapun yang mereka sekutukan bagi Allah itu tidak bisa memberikan kepada mereka rizqa, rezeki sedikit pun. Minas samawat, baik dari langit, wal ard syai'a, ataupun dari bumi sedikit pun. Wala yastati'un, dan tidak akan pernah sanggup untuk berbuat apapun kepada mereka. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian mengada-ngadakan sekutu bagi Allah, sesuatu yang semisal dengannya, padahal tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui apapun dari yang Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu kepada kita. Daraballahu masalan, dan Allah telah membuat perumpamaan, abd, hamba, mamlukan, hamba sahaya, la yaqdiru ala syai', yang di bawah kekuasaan orang lain. Wa man razaqnahu minna rizqan hasana, dan kami bagi rezeki yang baik dari manapun untuk mereka, yaitu dengan rezeki yang hasanah, baik. Fahuwa yunfiku minhu sirran wa jahra, yang Allah Subhanahu wa taala menginfakkan sebagian rezeki, dan mereka yang mendapat rezeki itu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, sirran, baik sembunyi-sembunyi, wa jahran, ataupun terang-terangan. Hal yastawun, apakah mereka itu sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita yang pertama tentang penolakan apapun amal yang dilakukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan di ayat-ayat 73-74. Di mana mereka membuat sekutu bagi Allah padahal hanya Allah yang memberi rezeki, di mana mereka membuat tandingan pada Allah padahal Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pencipta. Mereka menganggap bahwa mereka mendapati dari ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan, lalu mereka jadikan sekutu itu bisa mendatangkan manfaat mudarat, padahal yang mendatangkan manfaat mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian mereka menyembah kepada selain Allah berupa berhala-berhala, patung-patung, dan sekutu-sekutu baginya, yakni sesuatu yang menjadi sekutu bagi Allah, Allah tetap memberi rezeki padanya. Kita buat maksiat aja, jadi kita berbuat maksiat aja, hadirin, Allah mah tetap kasih rezekinya sama kita.
Kita buat jahat aja, Allah mah tetap bagi kebaikannya pada kita. Kita berbuat keliru aja, Allah mah tetap maha baik. Dan banyak diantara kita yang lupa itu kadang. Kita dikasih nikmat yang begitu banyaknya, Allah tetap zat yang maha baik, dan Allah gak pernah sedikit pun mengingkari kebaikan hamba-hambanya. Kita baik, Allah dikasih yang lebih baik atas pertolongan Allah, dan kita jahat tetap Allah maha baik, Allah kasih yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Dan itu maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang yang berbuat musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, tetap aja dikasih rezeki sama Allah. Allah yang jamin rezekinya. Ada seseorang malamnya dia zina, paginya dia hidup, dan Allah bagi rezeki sama dia. Ada seseorang paginya berbuat nista, malamnya masih hidup, Allah juga yang kasih rezeki sama dia. Jadi rezeki Allah tuh tak terbatas, mencakup dari semua hamba-hambanya. Mau hambanya yang beriman, yang tidak beriman, ataupun hambanya yang lain, ataupun siapapun, tetap aja Allah maha baik. Maha baiknya Allah tidak bisa dibatasi dengan apapun, karena maha baiknya Allah itu melintasi apapun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lanjut. Maka dari itu Allah berfirman, "Fala tadribullahul amsal." Ya, kalau kalian udah tahu Allah itu maha baik, jangan jadikan bagi Allah amsal, sekutu. Jangan buat tandingan bagi Allah, jangan ada sekutu bagi Allah, jangan ada saingan bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apapun. Yakni dia Allah mengetahui dan menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu menyekutukannya dengan yang lain karena sebab kejahilan yang kalian miliki. Jadi orang ini, Imam Ibnu Katsir tuh sampai bilang orang yang sampai menyekutukan Allah tuh orang yang jahil. Jahilnya jahil murakkab. Jahil murakkab itu kedunguan yang luar biasa. Dungunya luar biasa. Orang yang sampai menyekutukan Allah tuh jahil murakkab, kedunguan yang amat sangat. Ayat 75, Al-Aufi menuturkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini merupakan perumpamaan yang Allah buat antara orang kafir dan orang beriman. Demikian pula dikatakan oleh Qatadah. Pendapat ini juga pendapat Ibnu Jarir. Jadi seorang hamba sahaya yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun merupakan perumpamaan orang-orang yang kufur, sedangkan seseorang yang diberikan rezeki yang baik lalu menafkahkannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ialah perumpamaan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang kufur, mereka juga termasuk orang yang enggan menginfakkan di jalan Allah dari sebagian rezeki yang mereka terima, dan orang-orang yang beriman itu orang yang menginfakkan di jalan Allah baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Itu orang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu ciri-cirinya orang kufur itu dia nggak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan sebaliknya hadirin, orang beriman ternyata karakter kuatnya dijelaskan menafkahkan harta yang Allah berikan baik secara sirron wa jahron, ya sembunyi-sembunyi ya terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu ya baik, terang-terangan itu ya baik, dua-duanya baik. Jadi nggak ada yang atas kemudian salah satunya buruk, karena Allah juga di ayat yang lain, in tubdus sadaqat fani'immahi. Kalau kita mau sedekah terang-terangan, ya itu baik. Kita lanjut ke yang 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di tengah jalan yang lurus?
Berkata Imam Ibnu Katsir, perumpamaan lain yang Allah beri perumpamaan adalah Imam Mujahid berkata tentang ayat ini bisa ditafsirkan sebagai perumpamaan antara berhala, yaitu mereka-mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah dengan berhala, dan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga membuat perumpamaan antara berhala dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berhala itu bisu, tidak dapat bicara, tidak dapat menuturkan kalimat sedikit pun, tidak dapat berbuat, tidak dapat bertindak baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Selain itu, dia selalu menjadikan beban atas penanggungnya, karena berhala mesti disediakan tempat, belum lagi berhala mesti dirawat, belum lagi berhala kalau kehujanan nanti bisa rusak, belum lagi nanti kalau terlalu sering kepanasan nanti bisa lumer, belum lagi nanti kalau dia lapar, kadang berhala yang terbuat dari gandum dipotongnya tangannya untuk dimakan, dijadikan makanan dan segala macamnya, itu berhala. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang maha bisa melakukan apapun, bisa bertindak, bisa memberi apapun kepada hamba-hambanya, dan dialah Allah zat yang maha qawiyun, yang maha kuat, al-matin, yang semuanya terpaksa bergantung padanya, dan dialah Allah al-jabbar yang maha perkasa, lagi keperkasaannya itu membuat segala sesuatunya tunduk dan harus tunduk kepadanya. Hal yastawi, jadi yang demikian itu apakah sama? Jawabannya nggak sama, hadirin. Gak sama antara seseorang yang dia menyembah berhala dengan seseorang yang dia beriman pada Allah Azza wa Jalla. Lalu Al-Aufi menuturkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya ayat ini pun merupakan perumpamaan antara orang kafir dan orang beriman, sebagaimana ayat sebelum-sebelumnya, yaitu perbedaan yang jelas terang benderang antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang dia menyulitkan dirinya sendiri, orang-orang beriman, orang-orang yang memudahkan diri mereka sendiri. Dan Allah buat perumpamaan itu, hadirin. Jazakumullah khairan jazaa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang ke-77. Dan milik Allah segala sesuatu yang tersembunyi di langit dan bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejapan mata atau lebih cepat lagi bagi orang-orang beriman. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha Bijaksana. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kepunyaan Allah segala sesuatu. Makna pada ayat di atas artinya Allah memberitakan tentang kesempurnaan ilmu dan kekuasaan-kekuasaannya. Allah memberitahu tentang sempurna ilmunya dan kekuasaan-kekuasaannya, bahwa semua yang ada di langit, di bumi, kedalaman lautan, di semua tempat itu miliknya Allah, dan itu ada di atas kekuasaannya Allah. Nggak ada satupun yang tidak ada di atas teritorial kekuasaan Allah. Semuanya benar di atas kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah Allah Subhanahu wa taala zat yang maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Dan semua apapun yang kita lihat ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 77. Ayat yang berikutnya daripada 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kalian bersyukur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya di saat Allah mengeluarkan mereka dari dalam perut ibu mereka. Dan ini ayat yang sebenarnya menyadarkan saya dan kita bersama kalau sebenarnya masing-masing manusia itu dilahirkan dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Kita tuh lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kalau lahir dari orang tua yang kaya, itu mungkin beda-beda ya hadirin. Ada yang alhamdulillah lahir memang keluarganya kaya raya. Ada yang alhamdulillah lahir dari keluarga yang sederhana. Kita mungkin beda garis start, sebab karena koneksi orang tua itu juga sebenarnya menentukan, dan privilege tersendiri punya orang tua yang banyak jaringannya, banyak koneksinya, secara harta dilebihkan. Tapi kalau secara ilmu
La ta'lamuna syai'a. Kita tuh sama sebenarnya. Kalau secara ilmu, la ta'lamuna syai'a. Allah berfirman, kalian lahir ya dalam keadaan gak berilmu, sama semuanya. Nggak ada yang lahir tahu-tahu pintar ngitung 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak ada kan? Lahirnya semuanya sama. Lahirnya sama-sama 0, nggak tahu apapun. Dan ini jadi kemuliaan ilmu sendiri untuk mereka yang diberi kecerdasan, karena kecerdasan nggak datang secara tiba-tiba. Orang tuanya profesor, tapi kan anaknya nggak otomatis cerdas, lahir langsung cerdas gitu. Bapaknya doktor, tapi kan anaknya lahir nggak langsung pintar kan. La ta'lamuna syai'a. Allah berfirman, ya kita lahir itu ya 0. Dalam ilmu tuh kita 0. Dalam harta mungkin ada anak yang lahir langsung punya harta miliaran ya, karena memang orang tuanya hartawan. Tapi saking mulianya ilmu, maka Allah nggak kasih sembarangan kecuali sama orang yang mau cari ilmu. Karena mulianya ilmu, Allah nggak kasih sembarangan kecuali sama orang yang mau belajar. Karena ilmu itu mulia, maka ilmu itu nggak bisa diwariskan, hadirin. Nggak ada ceritanya ilmu diwariskan gitu, nggak ada. Ilmu ya dikejar, ilmu ya dicari, ilmu ya diupayakan. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, lan tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sohbatu ustazin wa tulu zaman. Wahai saudaraku, kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. Zaka'un, kecerdasan yang terus diperoleh karena proses. Wahirsun, semangatnya tanpa batas. Wajtihadun, sungguh-sungguh, karena mencari ilmu itu perlu kesungguhan. Wadirhamun, dan modal. Ilmu itu perlu kita bayar, perlu kita keluar modal. Wasuhbatu ustazin, dan kita hidup bersama guru-guru kita, bukan cuma sekedar duduk di majelis, tapi kalau bisa kita hidup bersama guru-guru kita. Watulu zamanin, yang keenam, menuntut ilmu itu panjang masanya. Zaka, kecerdasan. Hirsun, semangat. Wajtihadun, sungguh-sungguh. Wadirhamun, modal. Sohbatu ustazin, mensahabati hidup bersama guru. Tulus zaman, masa yang panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, masing-masing kita saat keluar dari perut rahim ibu kita, la ta'lamuna syai'a, kita tuh nggak tahu apa-apa. Nggak ada yang lahir langsung pintar, karena sejatinya kepintaran itu proses yang panjang. Nggak ada lahir yang langsung hafal Quran, karena menghafal Quran itu proses. Nggak ada yang lahir langsung kaya raya, kecuali memang lahir dari orang tua yang kaya raya. Kekayaan bisa diwariskan, tapi ilmu dan iman tidak. Ilmu dan iman nggak bisa diwarisi, hadirin. Dia nggak bisa dijual beli. Bahkan Imam Syafi'i, salah satu quote yang terkenal, perkataan ini masyhur sekali. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau hidayah bisa dijual beli, aku beli hidayah sebanyak-banyaknya, lalu aku jual, aku beli hidayah sebanyak-banyaknya, lalu aku beri kepada orang yang aku cinta. Tapi hidayah nggak bisa dijual beli. Jadi Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, kalau hidayah bisa dibeli, beliau akan beli sebanyak-banyaknya lalu dibagikan kepada orang-orang yang beliau cintai. Tapi
Tapi hidayah itu nggak bisa dijual beli. Ilmu nggak bisa dijual beli. Ijazah, iya. Ijazah bisa dijual beli, tapi ilmu enggak. Dan hari ini pasti pelan-pelan akan bergeser. Apa yang di masa lalunya orang tertuju pada ijazah, sekarang perlahan pasti akan bergeser. Orang-orang yang memiliki ijazah tapi tidak memiliki kompetensi dan keterampilan pasti akan tersisihkan sama orang yang punya keterampilan, punya skill, jam terbang, meskipun beliau minim dalam ijazah. Artinya beliau nggak berijazah gitu. Beberapa perusahaan-perusahaan besar udah nggak nanya lagi ijazahnya apa, S berapa. Tapi sebagian mereka udah mulai tertuju kepada silahkan datang, saya butuhnya seorang desainer, silahkan garap tugas ini bahannya. Nanti beliau melihat mana nih skill yang paling cocok dengan ritme perusahaan, dengan tujuan perusahaan, dengan workflow-nya perusahaan, dengan cara kerja perusahaan. Bukan lagi ijazah yang dilihat. Orang tua kayak kita, kayak saya, kita sama-sama punya amanah yang Allah titipkan sama kita. Sebenarnya sudah harus lebih memikirkan bukan hanya tentang perkara ijazah, tapi kita sebagai orang tua harus sudah lebih memikirkan anak saya skillnya apa, agar nggak ditipu sama ijazah. Kamu nih gimana? Katanya kumlot, kok kamu nggak bisa begini? Katanya kumlot manajemen, kok ngurus Excel aja nggak bisa? Katanya kumlot dalam bidang keuangan, finance, kok mama suruh ngitung nih toko kelontongnya mama, stok barang, input barang, output barang, kok nggak bisa? Gitu sebenarnya hadirin kan. Ini ayat 78. Allah mengeluarkan kita min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian. Ini juga jadi not tersendiri. Yang bisa hamil itu ibu, bukan bapak. Jadi nggak ada ceritanya seorang menikah dengan sesama jenis lalu dia berharap bisa salah satunya hamil. Nggak ada hadirin. Min butuni ummahatikum, seseorang itu lahir dari rahim ibunya. Laki-laki sama laki-laki nggak bisa hadirin. Gimana cerita mau punya anak? Mau dirubah skemanya dengan bagaimanapun, Allah Subhanahu wa ta'ala sang sebaik-baik pencipta. Jadi nggak bisa. Laki-laki memang fitrahnya nggak bisa hamil, nggak bisa mengandung. Perempuan dititipkan padanya rahim, maka perempuan itu punya fitrahnya itu rahim. Selain karena rahim itu ada rahim di dalam perut beliau, sifat identik perempuan rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Sifat identiknya perempuan tuh penyayang, sayang sama anak-anak. Laki-laki bisa menggendong 5 menit, tapi perempuan bisa menggendong jam-jaman tanpa ada lelah letih sedikit pun. Itu hebatnya perempuan, karena dia menggendong dengan sayangnya, bukan menggendong dengan tenaganya. La ta'lamuna syai'a, udah dibahas tadi, bahwa kita lahir semuanya dalam keadaan nol. Nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lain, nggak ada yang lebih tahu daripada yang lain. La ta'lamuna syai'a, kita nggak tahu apa-apa. Dan sama, saya pun juga nggak punya ilmu apa-apa ketika kami lahir, dan kita pun sama demikian. Lahir dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dihitan, tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memberikan pada kita sam'a, pendengaran, wal absar, lalu Allah memberikan pada kita yang kedua penglihatan.
Wal afidah, lalu Allah memberikan pada kita hati. Ingat jemaah, ayat Al-Quran itu kalau ada urut-urutan, itu urutan paling pertama punya kesinambungan yang signifikan dengan urutan selanjutnya. Yang paling pertama Allah sebut apa? Sam'ah, pendengaran. Yang kedua penglihatan. Yang ketiga hati nurani. Tahu jemaah bahwa pendengaran ini adalah hal yang cukup signifikan untuk mempengaruhi hati. Orang bisa dengar sesuatu tanpa harus melihat, dan itu bisa merubah kondisi hati, mata pandangannya ke arah mana, dan hatinya bertindak apa. Coba lihat IO ketika mereka memasang headset di HT mereka yang mereka genggam masing-masing, lalu terus kemudian tolong agak geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke kanan. Dia nggak ngelihat yang ngasih instruksi itu di ruang, yang ngasih instruksi itu dalam ruangan studio. Dia lagi mengatur workflow-nya acara, jalan berlangsungnya acara. Terus dengan headsetnya ada mikrofonnya, yang masing-masing timnya itu diserahkan headset. Dia bilang, ayo kamera 2 ke kanan, kamera 3 shoot itu yang di tengah, kamera 3 shoot, coba kamera 1 kembali ke main stage. Dia nggak ngelihat, tapi dengan perintah yang didengar bisa berubah semuanya jemaah. Itu saking pentingnya itu pendengaran. Orang ngelihat belum tentu tergerak, betul nggak? Coba jemaah, saat kita jalan ngelihat sampah nggak? Tergerak nggak untuk mindahin sampah itu masuk ke kotak sampah? Itu jemaah. Makanya hal indera yang paling indera yang paling penting, yang paling pertama ini Allah berfirman tuh, sam'a, pendengaran. Anak-anak kita tiap hari dengerin Quran aja, berubah itu nanti jemaah dalam waktu sebulan. Gumamnya, pendengaran, hafalannya, dan semuanya berubah tuh jemaah. Yang mereka dengar itu yang nanti mereka ingat, terngiang, dibawa ke bawah alam sadar. Dan alhamdulillah bahkan gak jarang juga anak-anak kita hafal secara tanpa kita ajari. Kok bisa sih Pak hafal anaknya Quran surah Al-Ikhlas gitu misalkan? Simple jawabannya, ya karena anak saya dengerin terus Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan banyaknya kita, kalau kita boleh fair, kita hafal bagian dari surah-surah pendek itu karena kita menghafal buka Quran, atau kita dengar imam setiap kali maghrib isya kita sholat di masjid. Nah kan, denger imam kan, ya karena kita dengerin imam baca, kita denger, akhirnya kita hafal. Sam'a ini nomor 1 nih, penting banget jemaah. Makanya hadirin, jaga telinga kita dari sesuatu yang gak baik. Telinga ini harus seringnya sih dengar yang baik, info yang baik, ucapan yang baik. Itu tuh signifikan banget. Lingkungan tuh berefek jemaah. Mohon maaf sekali, lingkungan yang kita bersamai dalam kurun waktu yang lama gitu, saat mereka mengucap sesuatu yang kebun binatang, ragunan, hewan-hewan, itu nanti berefek loh ke kita loh. Dikit-dikit kaki 4 gatel dikit, aduh kaki 4 gatel nih. Garuk dikit, aduh kaki 4 garuk nih. Segitu aja hampir gitu. Lisannya itu nggak pernah jauh dari itu, karena circle juga berdampak. Dia sering denger itu soalnya. Sama kan, anak-anak kita kok sampai bisa pulang dari sekolahnya punya kosakata baru. Begitu ditanya, karena ngelihat atau karena dengerin temennya bicara, itu si ini ngomong gini, itu kan karena dia mendengar. Sam'a, jadi
pintu masuk yang nanti merubah hati seorang hamba itu pendengaran. Pernah ketemu sama seseorang, kita kenal aja enggak, pernah ketemu aja enggak, tapi orang ini benci nepol sama kita. Kira-kira apa yang salah? Lah, mata aja belum pernah ngelihat, belum pernah ketemu langsung, kok dia udah benci sama kita? Coba gara-garanya apa kira-kira? Dikomporin. Padahal ketemu belum pernah, ngelihat langsung belum pernah, kenal juga enggak, cuma gara-gara dikomporin. Ya itu sih, itu tuh katanya iya benar. Cuma gara-gara denger doang loh hadirin. Dan ini bahaya sekali ya jemaah. Kalau seseorang main langsung percaya aja dengan apa yang dia dengar. Karena berita itu kadang dari mulut yang satu untuk sampai ke orang yang berikutnya itu nggak mesti sama. Coba deh jemaah, datangkan 10 orang, jejerin lurus madep sana semua, baris. Saya bisikin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mbak yang dimuliakan Allah, pagi-pagi itu enaknya makan sego mogono ditambah tempe kemul. Jangan lupa ada gebleknya sama teh hangatnya, itu harus diminum lagi hangat-hangatnya, pasti enak banget. Udah, saya bisikin gitu ya. Assalamualaikum mas mbak, pagi-pagi itu enaknya begini, sampai yang terakhir. Saya bisikin ke orang pertama. Orang pertama bisikin orang kedua bisikin orang ketiga bisikin orang keempat, terus sampai yang paling ke-10. Kira-kira pertanyaan saya, apakah orang yang ke-10 akan menyampaikan berita sama persis seperti yang saya bilang di awal tadi? Tidak. Mungkin sampai sana bukan assalamualaikumnya udah hilang, mas mbaknya udah hilang. Sampai sana mungkin sego mogono, tempe kempul, geblek, teh hangat, udah ingatnya itu aja. Padahal kan ada komponen-komponen info lainnya kan. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas mbak yang dirahmati Allah. Nah kayak gitu kadang info ini sampai ke kita tuh udah dipotong-potong. Info ini sampai ke kita tuh udah banyak dibumbui. Belum lagi campur hasad. Makanya Allah berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Sebelum nanti hatimu berubah, sebelum nanti hati kita tuh tercampuri, terkontaminasi, pintu gerbang masuk awalnya sam'a, pendengaran. Dengar apa? Jangankan jauh-jauh, ini aja yang lagi live streaming mungkin sambil masak. Coba yang live streaming sambil masak, tulis di kolom komentar. Emang ngelihat apa? Enggak, kadang nggak ngelihat begini hadirin. Kadang live streaming sambil masak, live streaming sambil nyiapin sarapan suami, sambil nyiapin anak-anak seragam sekolahnya, sambil nyiapin sepatunya, kaos kakinya. Nggak ngelihat, yang penting denger. Tapi masuk. Makanya Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan pernah menyampaikan bahwa jangan pernah remehkan datang ke majelis ilmu. Atau kalau mau kita luaskan, jangan pernah remehkan live streaming. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi di live streaming itu atau di majelis ilmu yang kita datangi itu ada satu ilmu yang merubah hidup kita selamanya. Dengan wasilah berubah hidup kita selamanya, kita masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dengar, gerbang utamanya dengar. Lalu setelah dengar, wal absar, didukung pendengaran ini dengan pandangan mata. Pandangan mata itu penentu juga. Nanti barulah pepatah bahasa Indonesia itu muncul, dari mata turun ke hati. Dari mata, dari pendengaran lanjut ke mata, dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Hati inilah yang kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau hati kita baik, ya
baik semua yang kita lakukan. Wa idza fasadat, tapi kalau hati kita itu buruk, jahat, fasadal jasadu kulluh, maka akan jahat semuanya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu sebab karena hati adalah penentu. Hati itu nanti penentu. La'allakum tashkurun, dan agar kami mendapati kamu bersyukur. Jadi alhamdulillah nih kita dikasih telinga, penglihatan, hati. Hatinya masih hidup lagi. Kan kata Imam Ibnul Qayyim, ciri-ciri hati yang hidup kan 3. 1, mau ke masjid. 2, mau dengarkan ilmu. 3, mau duduk berkumpul bersama orang-orang saleh. Itu ciri hati yang hidup. Jadi hati kita hidup enggak? Insya Allah hati kita masih hidup. Karena mau dengar nasihat, mau ngaji, pagi-pagi mau datang, masih mau duduk di masjid. Hadirin, orang mau datang ke masjid udah, ya Allah jamaah, udah effort tuh jamaah, udah perjuangan jamaah. Ya nggak jemaah? Orang kalau cinta banget ya sama sesuatu, kan pengennya datang ke tempat yang dia cintai kan. Seseorang yang cinta sama sepak bola, orang pasti akan beli tiketnya untuk datang ke stadion nonton langsung. Orang yang cinta sama golf, dia akan berusaha untuk datang ke lapangan golf. Orang yang cinta sama basket, dia datang ke lapangan basket. Sama orang yang mencintai Allah, dia datangi rumahnya Allah yang adalah masjid. Maka ciri hati kita kalau masih hidup itu 3. Masih mau datang ke masjid, masih mau dengar ilmu, dan satu lagi masih mau duduk bersama orang salih. Terakhir 79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang beriman. Itu burung-burung. Dan bagi burung tertentu tuh dia bisa terbang melintasi benua, hadirin. Burung tertentu ya. Kadang ada yang terbang buat formasi. Pernah lihat nggak? Burung terbang bareng-bareng formasinya segitiga gitu. Bukan segitiga tapi gini, set kayak tanda panah gitu. Begini formasinya, mereka terbang bareng. Itu Allah yang membuat burung-burung itu bisa berterbangan ke sana kemari. Lebah kemarin kita udah bahas ya jemaah. Lebah dia kembali ke sarangnya tanpa salah. Kekuasaan Allah semuanya. Ini burung-burung yang kita lihat nih buat sarang di plafon-plafon atas, itu karunia Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah anugerahi kita jadi hamba yang pandai bersyukur, jadi hamba yang terus melihat semua nikmat Allah dalam kebaikan, dan kita gunakan nikmat Allah yang ada pada diri kita untuk terus beramal salih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita akhiri dengan doa Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan teruntuk hadirin yang kami muliakan, bila mana ada yang mau ikut berkenan andil dalam peluang jeriah memfasilitasi sajadah, hadirin bisa langsung ke admin 085174456070. 085174456070. Dan hadirin, kalaupun nanti hadirin menyampaikan, kalau bisa sampaikan ke admin juga ya. Misalkan tadi nitip, Ustadz saya tadi udah nitip nih sama Mas Fulan atau Mbak Fulana. Kalau bisa hadirin konfirmasi juga ke admin, supaya nanti admin kita bisa berterima kasih, mengucapkan, mendoakan. Begitu ya hadirin. Begitu hadirin. Berapa nomor admin masjid? Maaf, 085174456070. Kalau ada yang mau langsung
langsung direct ke Bank Muamalat, rekening atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih juga boleh, dipersilakan. Konfirmasi nanti di nomor tersebut, admin MAF. Nomor rekening Bank Muamalatnya di 50900180444 atas nama Masjid MAF. 50900180444. Dikasih keterangan untuk sajadah masjid. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Sehat selalu hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.